Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Alin Nabila dengan NIM C1B323068. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dampak dari penyandang disabilitas. Bagaimana sih dampak dari penyandang disabilitas? Nah, teman-teman, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Ayat 1 tentang penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik. Dalam jangka waktu lama, mereka berinteraksi dengan lingkungan yang dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara yang berdasarkan kesamaan fisik. Penyandang disabilitas secara sosial juga memerlukan adanya interaksi dan juga komunikasi serta upaya yang memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana mestinya dalam menjalani kehidupan. Lalu, masyarakat sebagian juga masih memiliki pandangan yang negatif terhadap para penyandang disabilitas. Dibuktikan bahwa anggapan kaum disabilitas itu lemah dan tidak berdaya yang merupakan public stigma, yang dimana penyandang disabilitas dapat menghadapi berbagai dampak dalam kehidupan mereka, baik positif maupun negatif, tergantung pada lingkungan sosial mereka, yang dimana aksesibilitas dan dukungan yang tersedia. Berikut saya akan menjelaskan dua dampak dari penyandang disabilitas. Yang pertama, dampak negatif, yang dimana diskriminasi dan stigma, yaitu banyak penyandang disabilitas yang menghadapi diskriminasi dan pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial karena stereotip dan stigma. Lalu, akses terbatas, yang dimana kurangnya infrastruktur ramah disabilitas seperti transportasi, fasilitas umum, dan teknologi yang dapat membatasi partisipasi mereka dalam masyarakat. Lalu, kesejahteraan psikologis, yang dimana rasa isolasi, kurangnya penerimaan dan tekanan sosial yang dapat memengaruhi kesehatan mental seperti munculnya depresi atau kecemasan. Lalu, ketidaksetaraan ekonomi, yang dimana tingkat pengangguran yang lebih tinggi kalangan penyandang disabilitas seringkali menyebabkan kemiskinan dan ketergantungan finansial. Lalu, akses layanan kesehatan, yang dimana kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang inklusif dapat memperburuk kondisi disabilitas atau mencegah penanganan yang tepat. Lalu, dampak penyandang disabilitas yang kedua yaitu dampak positif, yang dimana pemberdayaan dan kemandirian dengan dukungan pendidikan inklusif dan teknologi adaptif, yang penyandang disabilitas dapat mencapai kemandirian dan prestasi luar biasa. Lalu, kontribusi sosial dan ekonomi, yang dimana penyandang disabilitas yang memiliki akses ke pekerjaan yang sesuai mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan ekonomi. Lalu, inspirasi dan inovasi, yang dimana banyak pandangan penyandang disabilitas yang menjadi inspirasi bagi orang lain dan memicu inovasi dalam teknologi serta kebijakan inklusif. Lalu, peningkatan empati dalam masyarakat, yang dimana keberadaan dan partisipasi aktif mereka yang dapat membantu membangun masyarakat yang lebih peduli dan inklusif. Lalu, upaya mengurangi dampak negatif, yang dimana edukasi publik, yaitu meningkatkan kesadaran tentang disabilitas untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Lalu, infrastruktur inklusif, yang dimana membuat fasilitas umum dan transportasi yang ramah disabilitas. Terus, kebijakan pro disabilitas, yang dimana menerapkan kebijakan yang mendukung hak dan akses penyandang disabilitas seperti Undang-Undang Disabilitas. Lalu, pelatihan dan teknologi, yang dimana memberikan pelatihan keterampilan dan akses ke teknologi adaptif. Lalu yang terakhir, dukungan komunitas, yang dimana membentuk komunitas dan program pendukung yang melibatkan penyandang disabilitas secara aktif. Lalu, dengan pendekatan yang inklusif dan pemberdayaan yang berkelanjutan, penyandang disabilitas dapat mengatasi tantangan dan berkontribusi secara maksimal dalam kehidupan mereka.
Oke, terima kasih. Itu saja yang mungkin saya bisa jelaskan tentang materi dampak dari penyandang disabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.